Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kami bersyukur karena kami mendengar Bapak Ibu kabarnya luar biasa. Mari pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita merayakan kemenangan yang Tuhan beri kepada setiap kita. Yesus bangkit. Yesus telah mengalahkan musuhnya. Yesus telah mengalahkan maut. Maka Yesus menerima kehidupan. Demikian juga dengan kita. Percaya bahwa kita juga menerima kehidupan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan sekarang kita akan berdoa. Mari siapkan hati bersama-sama kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu, di mana Engkau telah mengalahkan maut, bangkit dari kubur, dan Engkau memberikan kemenangan kepada setiap kami. Tuhan, biar sukacita, damai sejahtera ada pada setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami akan mengawali ibadah kebangkitan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar Engkau menyertai kami, Engkau melawat setiap kami, dan setiap kami yang datang kepadamu, yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan, yang punya pergumulan persoalan terima jalan keluar daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi setiap umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami ikat semua roh jahat di udara. Kami patahkan segala pengaruh kekuatan kuasanya. Biarlah Tuhan, Engkau yang menaungi kami, Engkau yang melindungi kami, dan Engkau juga yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan mari sekarang angkat tanganmu. Lalu kita akan bersama-sama. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari naikkan bersama-sama. Harapanku ada di dalam-Mu ya Tuhan. Kiralama-rama-lamasi Karalama-rama-lama-rama Takaralama-si Kiribinaralambu Syaralama-rama-rama-rama Takaralama-si Dibinaralambu Hiralama-rama-rama Takaralama-si Dibinaralambu. Katakan bersama-sama, kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, kuasa-Mu sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari bersama-sama katakan, kasih-Mu, karya-Mu. hidupku.
bangkitkan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Percaya ku aman dalam. Katakan sama-sama, harapanku. Oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari bersama katakan, kasih-Mu karya-Mu. Kasih-Mu karya-Mu. Katakan, nyata dalamku, nyata dalamku. Kau pegang hidup dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam. Sekali lagi katakan sama-sama, harapanku. Oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Katakan, ku percaya, ku percaya ku aman dalam. Ku percaya ku aman di dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam. Sekali lagi katakan sama-sama, ku percaya. Ku percaya ku aman dalamku. Haleluya, haleluya. Oh, mari sama-sama masuk menyembah Tuhan. Mari tinggikan Dia yang sudah bangkit untuk kita. Haleluya. Jesus, Jesus, oh. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu, Yesus. Oh, rama-lama sekere bidaralammu, tidak lama-lama sini bidaralammu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau hadir di negeri kami, Engkau melawat bangsa kami, Indonesia Tuhan. Kira lama-lama sini bidaralammu. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh.
di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, sungguh kami aman di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam. Katakan sekali lagi, ku percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, haleluya. Rama-lama-lama masih kiri bidara-Mu. Hiralama-rama-lama masih kiri bidara-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya Engkau yang patut kami muliakan, hanya Engkau yang patut kami tinggikan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, dimuliakan ya Tuhan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan dimuliakan, dimuliakan. Ciara lama-lama masuk. Ditinggikan. Kira lama-lama takar masih. Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan yang bertata, yang bertata dan yang berkuasa, yang berkuasa. Sungguh Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan sama-sama, dimuliakan Engkau Tuhan. Oh, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata dan berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama saya katakan, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sungguh Engkau yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan sama-sama, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
raja di atas segala raja, tahtanya kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama dengan saya katakan yang siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Kita bersama-sama tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika Yesus bangkit, maka kita pun harus bangkit. Mari kita serukan nama Yesus. Mari kita bersama-sama naikkan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yes, kira masih. Hanya nama Yesus yang patut ditinggikan. Hanya nama Yesus benar yang kuat. Mari kita bersama-sama bangkit, memuliakan nama Tuhan. Beri tepuk tangan terus buat Allah kita. Haleluya. Yes, 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 yes. So, serukan nama Yesus ya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan dari awal, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama bangkit, serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segala. Mari kita serukan namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng. Mari tepuk tangan di atas kepala. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Nama Yesus, nama di atas segalanya. Percaya saudara? Amin. Puji Tuhan. Nama Yesus tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan Yesus menang. Dan kita pun juga diberikan kemenangan. Lebih daripada pemenang. Haleluya. Yeay. Yeay. Oh. Ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey. Hey. Setelah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tangan saudara, lambaikan. Haleluya, berkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kata sama-sama, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari silakan duduk. Kita bersama-sama sebentar akan mendengarkan suara Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati, kita menyembah, angkat tangan, ulurkan untuk Tuhan, sehingga Tuhan akan datang dan menolong kita semua. Memulihkan hidupku, kuasamu membangkitkan rohku. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Katakan, kasihmu memulihkan hidupku, kasihmu memulihkan hidupku. Kuasamu membangkitkan rohmu. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasihmu memulihkan hidup kami Tuhan. Kuasamu membangkitkan rohku. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Mari katakan bersama-sama Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, angkat tangan. Kasihmu memulihkan hidupku, kuasamu membangkitkan rohku. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Katakan sekali lagi, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kasihmu memulihkan hidupku, kuasamu membangkitkan rohku. Darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu yang sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Darahnya yang tercurah untuk kita, kasihnya memulihkan kehidupan kita, kuasanya membangkitkan roh kita. Mari datang, muliakan Dia. Haleluya. Dia malam masih dipindah dalammu, kira malam masih dipindah dalammu. Haleluya. Haleluya. Malam masih
sebenaralamu. Kira lama masih dipindah-nalamu. Kami datang Tuhan, kami mau mendengar suaramu. Kami datang Tuhan, kami mau dibentuk olehmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Rama masih dipindah-nalamu. Kira lama masih kiri-pindah-nalamu. Hinara lama masih kiri-pindah-nalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Rama masih kiri-pindah-nalamu. Kira lama masih dipindah-nalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira lama masih dipindah-nalamu. Kira lama masih dipindah-nalamu. Kira lama masih. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu yang sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang terima pengorbanan yang sempurna daripada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kira lama sekiri pinaralamo, kira lama sekiri pinaralama. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah membesarkan nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkarya atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Kristus, dalam nama Tuhan Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar kita akan renungkan bersama. Mari siapkan hati, angkat tangan Bapak Ibu. Bapa yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami juga sudah membesarkan nama-Mu. Kami percaya Engkau melawat kami lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Tiba saatnya sekarang Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah kami seperti Maria, duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk mendengar apa yang Kau ajarkan kepada kami. Bawa kami untuk mengerti, terlebih bawa kami untuk mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menerima yang terbaik daripada-Mu. Kebangkitan yang terjadi atas diri Yesus, terjadi juga atas kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Kristus, kami buka hati kami buka pendengaran kami dan pikiran kami Tuhan. Kami siapkan diri kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus berarti kita hari ini merayakan Paskah. Paskah artinya dilalui, dilewati. Paskah artinya dilalui, dilewati. Pada waktu bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Itulah yang ke-10, di mana seluruh anak sulung, baik anak sulung manusia maupun juga anak sulung binatang, semua akan dilewati oleh malaikat maut. Tetapi sebelum tulah 10 diberikan, malaikat datang dan menyampaikan kepada Musa, dan disampaikan di sana supaya setiap rumah ada tanda darah di pintu masing-masing. Bagi rumah bangsa Israel, ketika ada tanda darah, maka malaikat maut akan melewatinya. Dan ketika peristiwa hukuman yang ke-10 dilewatkan, hukuman 10 diberikan, yang terjadi setiap rumah bangsa Israel yang ada tanda darah dilewati oleh malaikat maut. Itu yang menandakan bahwa arti daripada Paskah, dilalui, dilewati. Kita percaya bahwa kita juga mampu melewati segala persoalan, mampu melewati segala masalah, mampu melewati segala problem dalam kehidupan kita, karena Yesus sudah memberikan kemenangan buat kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang sudah memberikan kemenangan buat kita. Yesus bangkit.
Yesus bangkit. Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit. Yesus hidup kembali. Dan tema khotbah saya pada pagi hari ini, saya berikan judul kebangkitannya memulihkan. Saya ulangi, kebangkitannya memulihkan. Bapak Ibu, percaya bahwa kita dipulihkan oleh Tuhan? Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Berikan salam kanan kiri. Aku dipulihkan karena kebangkitan Kristus. Puji nama Tuhan. Kebangkitannya memulihkan. Kisah pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Mari kita akan membaca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 23 sampai dengan 24. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitabnya, lalu Bapak Ibu bisa buka di sana. Kisah pasal yang kedua, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yang ketemu katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baik, sekarang mari kita akan membaca bersama-sama. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu baca dengan suara. Dan sekarang saya akan juga membacakan buat kita bersama. Mari baca bersama-sama 2, 3. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Amin. Diberkati kita yang membaca, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di mana Yesus telah bangkit. Yesus memberikan pemulihan kepada kita. Perhatikan ayat ini. Di mana muncul ayat ini. Ada satu maksud yang luar biasa. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Tujuan Allah menghadirkan Yesus ke dalam dunia adalah menjadikan orang berdosa diselamatkan. Tujuan Allah menghadirkan Yesus ke dalam dunia adalah membuktikan dia sebagai anak domba yang dikorbankan untuk menebus dosa setiap manusia. Tujuan Allah menghadirkan Yesus ke dalam dunia adalah mengadakan pendamaian antara manusia dengan Allah. Antara manusia dengan manusia. Manusia dengan Allah. Itu tujuan Yesus hadir. Itu rencana Allah yang disampaikan lewat hadirnya Yesus ke dalam dunia ini. Tetapi yang terjadi adalah Yesus dibunuh. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang berdosa. Yesus disalibkan. Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi ingat, pada hari yang ketiga, Yesus telah bangkit. Yesus tidak selamanya mati. Tapi Yesus pada hari yang ketiga, karena itu di dalam ayat yang terakhir tadi berkata begini, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Bapak Ibu yang kami kasihi, kalau Yesus tetap ada di dalam kuasa maut, kalau Yesus tetap ada dalam kuburan, mulai dari mati dan sampai hari ini dan seterusnya masih tetap dalam kuburan, maka yang terjadi adalah orang berdosa tetap berdosa, tidak mendapatkan pengampunan. Orang yang mati tetap mati dan tidak ada kebangkitan. Terlebih lagi orang yang menyatakan diri percaya kepada Kristus, mereka menjadi sia-sia.
Yang binasa tetap binasa, tidak akan menerima kehidupan yang kekal. Yang berdosa terima hukuman. Tetapi dengan Yesus dibangkitkan, Yesus mengalahkan maut, Yesus bangkit dan hidup kembali di pada hari yang ketiga itu, maka setiap orang yang percaya kepadanya, dia menerima hidup. Orang yang berdosa menerima pengampunan dari Tuhan. Dan apa yang direncanakan oleh Allah tergenapi, di mana Yesus mati dan pada hari ketiga dia bangkit kembali. Dia hidup kembali. Nah, ketika Yesus hidup, karena itu hari ini kita peringati sebagai hari kebangkitan. Kita peringati hari Paskah ini. Yesus dibangkitkan dan kebangkitannya memberikan pemulihan kepada setiap kita. Amin. Kebangkitannya memberikan pemulihan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara mengenai pemulihan, berarti ada persoalan. Kalau ingin mendapatkan pemulihan tapi tidak persoalan, apa bisa? Tidak mungkin. Ada persoalan. Adakah di antara Bapak Ibu kita semua yang tidak punya persoalan? Saya yakin bahwa Bapak Ibu semua punya persoalan. Apakah hamba Tuhan tidak punya persoalan? Hamba Tuhan juga punya persoalan. Kita manusia punya persoalan. Tapi ingat, Allah menjanjikan kepada kita lewat kebangkitan Kristus, persoalan kita dipulihkan oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah. Bahkan kita pun menerima pemulihan itu daripada Tuhan lewat kebangkitan Kristus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Buat Tuhan kita yang sudah memberikan pemulihan lewat kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, ketika Yesus bangkit memulihkan kita, maka yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita memahami. Yang pertama, dikatakan ketika Yesus bangkit memulihkan kehidupan kita lewat kebangkitannya, yang pertama, menggenapi rencana Allah. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat 36, firman Tuhan berkata begini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Kalau saya tarik dengan zaman sekarang, jadi semua manusia sekarang ini harus tahu dengan pasti. Harus tahu dengan pasti. Apa yang harus kita tahu dengan pasti? Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Wow, luar biasa. Menggenapi rencana Allah. Apa rencana Allah? Yesus datang ke dalam dunia ketika Maria mengandung, dan Yesus dikatakan di sana Maria mengandung anak laki-laki. Lalu malaikat berkata pada Maria supaya Maria memberi nama dia Yesus, supaya Maria memberi nama dia Mesias, supaya memberi nama di sana Kristus. Dan itu tergenapi lewat kebangkitannya. Kita harus paham dulu di bagian yang pertama ini. Rencana Allah yang menjadikan Yesus Tuhan. Rencana Allah yang menjadikan Kristus itu Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia adalah Allah sendiri. Ketika Yesus bangkit, Yesus menemui para murid. Salah satunya bertemu dengan Thomas. Ketika Thomas diberitahu oleh teman-teman yang lain, Thomas mengatakan, aku tidak percaya kalau Yesus bangkit sebelum aku mencucukkan jariku di lubang bekas paku di tangan daripada Kristus. Lalu Yesus muncul, Yesus nampak di sana, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Lalu Thomas diminta untuk, sekarang aku ada bersama dengan engkau, dan sekarang taruh jarimu di bekas lubang paku. Disitulah Thomas mengerti. Lalu Thomas mengatakan, ya Tuhan, ya Allahku. Menjadi satu pembuktian bahwa ketika Yesus bangkit, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus yang layak untuk dipuji, layak untuk disembah. Lewat kebangkitannya, rencana Allah untuk mengangkat
rencana Allah untuk menjadikan Yesus Tuhan atas segala bangsa itu tergenapi. Amin. Percaya Bapak Ibu bahwa Yesus Tuhan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi, ditulis di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 11 dalam Filipi pasal yang kedua. Di sana Allah meninggikan Yesus. Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Dan setiap lutut akan bertelut menyembah Yesus. Dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Itu sebagai pembuktian bahwa ketika Yesus mati, pada hari ketiga dia bangkit. Rencana Allah tergenapi bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Bapak Ibu, apakah masih ragu untuk menyebut dan mengatakan bahwa Yesus Tuhan? Harusnya sudah tidak perlu ragu lagi. Harusnya tidak bimbang lagi. Harusnya tidak cemas lagi untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena Alkitab sudah mengatakan, bahkan Paulus menulis suratnya mengatakan tadi bahwa semua lidah, semua lutut akan mengaku dan menyembah Yesus Tuhan. Lalu kita yang menerima tentang kebangkitannya, masakan kita tidak mau menyebut dia Tuhan? Masakan kita tidak mengakui dia Tuhan? Ingat bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk kita, orang-orang yang berdosa. Dia yang tidak berdosa, tapi dia mati seperti orang berdosa, padahal dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Namun pada ketika dia bangkit, dia hidup kembali, dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Mari, jangan kendor, jangan takut mengakui Yesus itu Tuhan. Karena tidak ada nama lain yang menerima nama yang tertinggi yang layak dipuji. Hanya nama Yesus. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu. Lewat kebangkitannya, Yesus memulihkan. Memulihkan apa? Buat setiap orang yang berdosa bertobat. Lalu mereka terima keselamatan. Yang kedua, setiap orang yang berdosa bertobat, lalu mereka terima keselamatan. Memulihkan yang harusnya manusia itu dihukum. Roma pasal yang ke-6 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Harusnya manusia dihukum, harusnya manusia mengalami mati, tapi lewat Yesus yang bangkit, maka manusia diselamatkan. Tidak lagi menerima hukuman, tidak lagi menerima maut, tidak lagi masuk dalam neraka, tetapi menerima kehidupan yang kekal, masuk surga. Karena Yesus yang mati untuk kita dan bangkit juga untuk kita. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Yang menyelamatkan kita, yang memberikan pemulihan kepada kita. Di dalam Kisah pasal yang kedua, 38 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ada yang mengatakan diri kita berasal dari orang yang tidak berdosa? Saya yakin tidak ada. Saya pun berasal dari orang yang berdosa. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa, Alkitab mengatakan itu menipu dirinya sendiri. Kata 1 Yohanes 1 ayat ke-10. Dikatakan di sana bahwa jika ada orang mengaku dirinya tidak berdosa, berarti orang itu menipu dirinya sendiri. Karena itu di ayat 9-nya dikatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni setiap dosa kita. Maka apapun dosa kita punya latar belakang kesalahan apa, kita perlu datang dan minta ampun kepada Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa kematian Kristus sekali untuk selama-lamanya. Yes, tidak salah, memang betul. Tetapi
Tetapi kalau ada yang berkata bahwa ketika kita berdosa, kita tidak perlu minta ampun karena sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ingat, kalau begitu ayat 9 perlu dipikirkan kembali. Dari 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Yesus memberikan kesempatan untuk mereka mengaku dosa. Baik mereka yang belum pernah mendengar tentang Injil, mereka disebut berdosa, maka mereka mengaku dosanya, Tuhan mengampuni. Tetapi ketika mereka ada di dalam Kristus, namanya masih hidup dalam kedagingan, mereka masih menjalani hidup dalam kedagingan itu, lalu mereka pasti mengalami jatuh di dalam dosa. Walaupun Alkitab berkata begini, kalau orang itu sudah ditebus, harusnya dia tidak berbuat dosa. Tapi namanya daging masih hidup dalam dunia. Godaan begitu banyak, tantangan begitu banyak, rintangan begitu banyak, pencobaan terus muncul dalam kehidupan kita, sampai saya membuat kita ini bisa terjebak lalu jatuh di dalam dosa. Karena itu Tuhan sediakan pengampunan buat kita, asal kita mau mengakui di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengakui, jangan berharap ada juga pengampunan. Akui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Lalu kita diselamatkan oleh Tuhan. Apapun bentuk dosa kita, Tuhan tidak pernah membedakan, oh dosamu kecil, ya wes terampuni. Oh dosamu terlalu besar, aku tidak bisa mengampuni kamu. Tidak. Pengampunan Tuhan itu berlaku untuk dosa kecil maupun dosa yang besar. Sebenarnya tidak ada dosa kecil, dosa besar, saudara. Kalau sudah disebut dosa, ya dosa. Tetapi manusia memilahkan. Ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Tapi sebenarnya kalau disebut dosa, ya dosa. Pelanggaran kepada perintah Allah, pelanggaran kepada firman Allah, itu dosa. Dan itu harus datang minta ampun sama Tuhan. Dan ketika saudara datang minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan mengampuni. Ketika mungkin punya latar belakang sebagai orang yang suka mabuk-mabuk, bertobat, lewat kebangkitan Kristus, maka saudara akan diselamatkan. Ketika mungkin punya dosa yang seolah tidak terampuni, tapi mau mengakui dan menerima Yesus dalam kehidupannya, maka dia juga terima kehidupan yang kekal. Masih ingat khotbah saya pada waktu hari Jumat Agung, ketika Yesus disalibkan, di kanan kiri Tuhan Yesus, di kanan dan di kiri daripada Tuhan Yesus. Waktu disalibkan, itu dua orang penyamun. Apa maksudnya penyamun? Adalah orang yang berdosa, yang dosanya tidak bisa terampuni. Dosanya tidak bisa terampuni. Tetapi ketika salah satu berkata, jika engkau sudah sampai kepada Bapa, maka ingat akan aku. Saat itu pun Yesus berkata begini, mulai hari ini juga engkau bersama dengan aku di surga. Mulai bersama dengan aku di Firdaus. Artinya, orang yang mengatakan bahwa ketika engkau ada sampai kepada Bapa, ingat akan aku, disitulah Tuhan memberikan pengampunan. Maka ketika kita punya dosa seberat apapun, mari di bagian yang kedua ini, akui di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Apapun jenis dosa yang Bapak Ibu lakukan, percaya Tuhan Yesus akan mengampuni. Kebangkitannya memulihkan orang-orang berdosa menjadi diselamatkan. Yang ketiga, kebangkitannya mengubah, memulihkan setiap orang yang hidup menjadi lebih hidup lagi. Kebangkitannya memulihkan bagi setiap orang yang hidup menjadi lebih hidup. Kisah pasal 2, 26-28 berkata begini. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Wah, puji Tuhan. Memberikan kehidupan kepada mereka yang hidup lebih daripada hidup. Ketika Yesus bangkit, memulihkan keadaan kita. Mungkin kita dari ekonomi yang sedang pontang-panting, yang tidak karuan. Tetapi Tuhan bisa memulihkan ekonomi saudara. Mungkin saudara dari keluarga yang hancur, keluarga yang broken, tetapi ketika ketemu dengan Yesus lewat kebangkitannya, keluarga saudara akan dipulihkan oleh Allah. Mungkin kita berada dalam kehidupan yang mengerikan, tetapi perhatikan baik-baik. Lewat kebangkitannya, Tuhan membawa kita kepada kehidupan. Itu makanya Yesus berkata begini, ketika orang itu percaya kepada Yesus, walaupun ia mati, ia tetap hidup. Makanya perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa ketika Yesus itu bangkit, menjadikan kita ini yang hidup lebih daripada hidup. Oleh karena itu, jangan takut untuk percaya kepada Yesus. Jangan cemas ketika kita percaya kepada Yesus. Jangan khawatir ketika kita percaya kepada Yesus. Yakin dan percaya. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B berkata begini, aku datang untuk memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Artinya begini, bahwa kita dijamin untuk kehidupan yang akan datang. Setelah kematian, Yesus pun memberikan kehidupan kepada kita, yaitu masuk surga. Tetapi untuk kehidupan sekarang ini, dia pun memberi kehidupan. Artinya begini, bahwa dia memelihara hidup kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Untuk kehidupan kita hari-hari yang kita jalani ini, Tuhan memelihara hidup kita. Itu artinya Tuhan memberikan hidup kepada kita. Mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan melimpahinya dengan berkat atas seluruh kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini takut, cemas karena keadaan situasi seperti ini. Ada banyak mereka yang dirumahkan. Oleh karena situasi seperti ini, perusahaan sudah tidak mampu lagi menggaji. Lalu mereka dirumahkan. Tapi satu hal yang kita mesti tahu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan saudara, tetapi Allah memelihara kehidupan saudara. Allah mencukupkan segala kebutuhan saudara. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dia memberi kehidupan kepada kita. Dia melimpahi berkatnya kepada kita. Yang penting bagian kita, mari kita benar-benar hidup di dalamnya. Tuhan akan melimpahi dengan sukacita. Apapun situasi keadaan ini, Tuhan akan melimpahi sukacita. Percaya usaha saudara diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Percaya kehidupan keluarga rumah tangga saudara diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Percaya ekonomi keluarga saudara diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa Yesus bangkit, memberikan kehidupan kepada kita lebih daripada hidup. Artinya, kita akan mengalami damai sejahtera. Kita mengalami sukacita. Dalam situasi yang ada saat ini, kita tetap bersukacita. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita mengucap syukur dengan segala apa yang terjadi saat ini. Lewat peristiwa munculnya virus corona ini, maka yang terjadi, keluarga ini bisa bersatu. Di rumah-rumah banyak mereka yang berdoa. Wow, luar biasa. Kalau kita pandang dari sisi positifnya, yang tadinya mungkin ada keluarga-keluarga yang tidak dekat dengan Tuhan karena cemas, karena takut, mulai dekatkan diri dengan Tuhan. Mulai bersekutu dengan Tuhan, mulai berdoa, mulai menyanyi, mulai menyembah. Alat yang ada kita punya ini, kita pakai untuk bisa mendengarkan banyak khotbah, mendengarkan banyak pujian, sehingga meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita, menjadikan kita hidup ini menjadi lebih hidup. Mari
Kita mengambil sisi positifnya dengan peristiwa yang ada di sekitar kita ini. Untuk kita tetap dekat dengan Tuhan. Karena itu GCC membuat satu rencana yang sudah berjalan. Bahwa GCC berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Kita menyembah bersama-sama. Kita memuji bersama-sama. Mari, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Menjadikan kita ini hidup lebih daripada hidup. Apa yang kita lakukan sekarang? Ketika Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Allah. Rencananya tergenapi atas hidup kita. Dan ketika kita berdosa, minta ampun dan bertobat kepada Tuhan, Tuhan selamatkan. Maka kehidupan kita terima hidup yang lebih daripada hidup. Bagian kita adalah terus hiduplah dengan dekat dengan Tuhan. Ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, mari kita berikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika hidup ekonomi kita dipulihkan oleh Tuhan, mari kita naikkan itu syukur kita kepada Tuhan. Ketika dalam segala keadaan yang ada pada kita, mari kita tetap ada dalam rencananya. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Kita tetap dalam jalurnya Tuhan. Maka di sana Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberkati setiap kita. Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Teguhkan, kuatkan hati Bapak Ibu. Dalam situasi yang ada sekarang ini, Yesus tidak mati lagi, tapi Yesus sudah bangkit. Sekali kebangkitannya untuk selama-lamanya. Dan memberikan pemulihan kepada saudara dan kepada saya. Kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Biarlah apa yang kita dengar pada pagi hari ini akan meneguhkan dan menguatkan setiap kita. Kira lama rama takara masih kiri biralam. Syara lama rama takara lama sikiri bidara lama rama. Yara lama takara lama sikiri bidara lama. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu bahwa kebangkitan-Mu memulihkan kami umat-Mu. Tuhan, apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, kami percaya Engkau akan menyatakannya dalam kehidupan kami. Kami sudah diampuni, kami masuk dalam rencana Allah. Kami juga mengalami kehidupan yang Kau berikan kepada setiap kami, Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Apakah Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu terima kekuatan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Yesus sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Mari bersama-sama sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Kita akan naikkan segala puji syukur kepada Tuhan. Yes, haleluya. Mari kita bersukacita bersama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan segala puji dengan kita bergoyang bersama memuliakan nama Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita menari bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tangan saudara, lambaikan. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Oh, oh.
Haleluya. Katakan segala puji, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi katakan sama-sama, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saya percaya Tuhan sudah melawat kita. Ucapan syukur kita sudah naikkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu tetap berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang hadir di dalam dunia, mati dan pada hari ketiga sudah bangkit. Yesus Kristus namanya. Dan Kau menjadikan Dia Tuhan atas kami, menjadikan Dia Kristus atas kami, menyertai dan melawat setiap kami. Tuhan terima kasih. Teguhkan, kuatkan kami lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, lewat firman yang sudah kami dengar bersama-sama Tuhan. Teguhkan kami, kuatkan kami untuk menjalani seluruh kehidupan ini. Kami percaya Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kami. Yesus sudah memelihara kehidupan kami. Yesus menghidupkan kehidupan kami lebih daripada hidup. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan pribadi pas pribadi di dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa kita. Biarlah bangsa ini terima pemulihan daripada Tuhan. Lewat peringatan Paskah, lewat merayakan Paskah ini, maka biarlah kebangkitan dan juga kemenangan, pemulihan terjadi atas bangsa kita. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari bencana virus corona ini Tuhan. Bahwa kami mengerti kehendak-Mu untuk kami terus dekat dengan-Mu, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Dan bangsa kami dipulihkan.
bangsa kami diselamatkan, bangsa kami dibebaskan dari segala bencana virus corona ini dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, biarlah mereka diberi hikmat untuk menanggulangi peristiwa ini segera terselesaikan di dalam nama Tuhan Kristus. Dengan hikmat daripadamu, bersatu hati, bergandengan tangan untuk melawan hadirnya virus corona yang ada di Indonesia dalam nama Yesus, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dan sekarang kami berdoa, kami serahkan kepada bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi. Biar pemulihan ekonomi terjadi atas bangsa ini Tuhan. Tetap perusahaan bisa melakukan pekerjaan dengan baik Tuhan, memproduksi dengan baik Tuhan, usaha-usaha terus berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan semua berjalan dengan baik dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati umatmu yang punya usaha, Engkau memberkati umatmu yang bekerja, Engkau pun juga melindungi umatmu yang bekerja di jalan di dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memberkati kehidupan mereka. Berkati keluarga setiap umatmu ya Tuhan. Kami juga teringat dengan para dokter dan perawat yang ada di barisan depan untuk menangani virus yang ada bagi umatmu, bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang sudah kena virus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan para dokter dan perawat dilindungi Tuhan, sehingga mereka tidak terjangkit virus ini dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih, dan segala perlengkapan kesehatan yang ada diperlukan Kau menyediakannya di dalam nama Tuhan Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk TNI dan Polri untuk boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk menangani peristiwa ini Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga semuanya bisa terselesaikan di dalam situasi yang aman, tentram, dan damai dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih, biar bangsa ini tetap tenang, rakyat Indonesia tetap tenang, dan tetap di dalam naungan dan lindungan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Sekarang kami berdoa untuk umat-Mu, biarlah umat-Mu terima pemulihan daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang mengalami sakit, angkat kedua tangan-Mu, arahkan kepada Tuhan, pandang Dia yang sudah bangkit untuk kehidupan Bapak Ibu semua. Yang sakit pun percaya terima pemulihan. Sekarang kami berdoa di dalam nama Yesus untuk umat-Mu yang sakit, apapun jenis sakit penyakit mereka, semuanya bagi Yesus tidak mungkin untuk disembuhkan, pasti bisa disembuhkan. Sekarang kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Yang lemah terima kekuatan, yang sakit apapun disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang punya pergumulan, persoalan dan masalah sudah terima jalan keluarnya. Kemenangan sudah terjadi atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sepekan ke depan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami Engkau yang menuntunnya. Lalu Tuhan berikan keberhasilan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Gereja-gereja-Mu tetap dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Umat-Mu semua dalam lindungan-Mu. Keluarga-keluarga dalam lindungan-Mu Tuhan. Yang jauh, yang dekat, mereka semua dalam lindungan-Mu. Semua dalam naungan-Mu Tuhan. Sehingga semuanya aman, semuanya tentram, semuanya sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Kami percaya, mari Bapak Ibu sambut berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada setiap kita. Biarlah damai sejahtera sukacita, kasih karunia melimpah kepada Bapak Ibu Saudara semua. Seluruh jemaat Tuhan, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati hidup rumah tanggamu, diberkati studimu, diberkati masa depanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, berkat yang dicurahkan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, berkati bagus mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari semua kita berkata amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.